Yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita beribadah bersama dengan sungguh-sungguh. Sebab seperti dikatakan pemazmur dalam Mazmur 33 ayat 20-21, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jemaat, marilah kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454, bait pertama dan ketiga. Indahnya saat yang teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila pada malam ini sebagai jemaat kami dipersatukan kembali di dalam Roh-Mu. Betapapun kami berada di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, tapi kami diikat dan dipersatukan di dalam ibadah yang sama, ibadah doa menjelang Pentakosta. Kami mohon perkenan-Mu ya Bapa, untuk melayakkan kami berada di hadirat-Mu. Sebab, siapakah kami manusia yang penuh kelemahan, ini yang layak untuk bersimpuh di hadirat-Mu yang kudus. Sempurnakanlah pujian kami, jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, dan sendengkanlah telinga-Mu ya Bapa, bagi setiap suara keluh kesah, ketakutan dan kegentaran, kegamangan dan ketidakpastian. Tetapi juga bukakan mata hati kami untuk melihat bahwa di dalam setiap permohonan-permohonan kami ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Kami mau serahkan ibadah doa menjelang Pentakosta ini dalam tangan pengasihan-Mu,
Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Tua Gatua. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, sebelum membaca firman, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh hadir di malam doa menjelang Pentakosta yang ketiga ini. Dari rumah kami atau dari tempat kami masing-masing. Bapa di surga, kami sungguh memohon pencerahan Roh Kudus Tuhan, agar sungguh kami dimampukan, bukan hanya memahami, tetapi juga untuk melakukannya. Tolonglah kami semua di dalam urapan-Mu, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini, dalam malam doa menjelang Pentakosta, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema di dalam doa ada tanggung jawab. Berdasarkan Mazmur 66, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Doa yang bertanggung jawab, itulah tema kita pada malam ini. Seperti apa doa yang bertanggung jawab? Doa yang bertanggung jawab yaitu yang berdoa berarti siap untuk melakukan apa yang disampaikannya kepada Tuhan. Sebagai contoh, kita sekarang banyak berdoa bagaimana supaya COVID-19 dapat segera berakhir. Kita berdoa untuk pemulihan mereka yang sakit atau terpapar corona. Kita berdoa untuk mereka yang menjadi korban karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bagaimanakah doa yang bertanggung jawab di dalam pokok doa tersebut? Ketika kita berdoa, kita tidak pernah berpikir seperti kita memberi perintah kepada Tuhan saja. Dengan kata yang kurang enak kedengaran, membiarkan Tuhan itu sebagai jongos kita. Kita mengatakan, Tuhan berkati si anu, berkati ini, berkati itu. Tapi kita sendiri tidak pernah berperan apa-apa untuk mewujudkan berkat Tuhan itu. Doa yang demikian tidak bertanggung jawab. Tapi doa yang bertanggung jawab, ketika secara pribadi kita memohon agar kita melihat bagaimana virus corona itu dapat diputus mata rantai penyebarannya, maka kita sendiri menjalankan ketaatan seperti yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang disebut dengan PSBB. Seorang yang berdoa dengan tanggung jawab, dia memulai dari dirinya sendiri. Kita bersyukur ketika gereja kita berdoa untuk virus corona atau COVID-19 dengan segala hal yang berdampak olehnya, kita berperan juga untuk mengantisipasinya. Kita bersyukur gereja kita telah menyatakan dengan pembentukan gugus COVID-19 yang sudah bekerja dengan baik, baik itu dari Komisi Dewasa, JKL, dan saudara-saudara kita yang mau berperan di dalamnya, membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, baik di lingkungan gereja kita tinggal, kepada mereka pengemudi ojek online, bajai, dan sebagainya. Bahkan gugus COVID-19 GKI Gunsa dengan setia juga membagikan bingkisan untuk mereka yang telah berdampak secara ekonomi oleh COVID-19 tersebut. Dan bagaimana kita juga membagi alat pelindung diri, hand sanitizer, desinfektan, masker, dan banyak lagi yang lain yang kita ambil bagian di dalamnya untuk melindungi mereka yang ada di jajaran baris depan untuk mengantisipasi COVID-19 tersebut. Ini satu contoh doa yang bertanggung jawab. Kita berdoa untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Di manakah doa yang bertanggung jawab di sana? Yaitu ketika kita sendiri sudah mengampuni atau dengan rela hati mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan atau yang menyakiti hati kita. Doa yang bertanggung jawab adalah ketika kita senantiasa siap berbagi diri kepada mereka yang kita doakan supaya kebutuhan hidup mereka juga tercukupi di dalam situasi dampak daripada COVID-19 ini.
Dan disinilah dikatakan doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan doa yang demikian bisa terwujud dikatakan pada ayatnya yang ke-17. Doa yang disampaikan dengan mulut yang dilatar belakangi dengan hati yang tulus, yang diresponi dengan hati yang bersyukur. Maka di sini dikatakan lidahku akan menyanyikan pujian. Hati yang tulus dikatakan pada ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jelas sekali, pemazmur mengatakan bahwa doa yang dia sampaikan adalah doa yang dilatar belakangi dengan kemurnian hati. Tanpa kemurnian hati, tanpa ketulusan hati, dia tidak akan dapat melaksanakan doa yang bertanggung jawab. Doa yang bertanggung jawab akan menghasilkan pengabulan dari Tuhan. Dan kita akan dan sudah mulai melihat prosesnya. Kalau COVID-19, bagaimana pihak pemerintah melalui gugus tugas penanggulangan COVID-19 mengatakan kurva daripada yang terpapar sudah mulai melandai. Terpujilah Tuhan, jikalau dimungkinkan pada akhir Mei atau awal bulan Juni kita sudah dapat lepas dari dampak daripada COVID-19 ini. Berbahagialah setiap saudara yang sungguh memiliki doa yang bertanggung jawab. Adakah saudara sudah berada di dalamnya? Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Sip. Tua Gapang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa sapaan. Ya Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh cinta kasih, kami datang sebagai sebuah jemaat yang beribadah dari tempat yang berbeda, tapi diikat oleh ikatan yang sama, ikatan cinta kasih Kristus yang menyelamatkan kami. Malam ini kami menyatukan hati kami bersama dengan tiap keluarga yang memohon keutuhan, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Biarlah ketika kami memohon, kami juga diberikan kemampuan untuk memeriksa hidup kami. Mungkin banyak hal yang harus kami ubah dalam diri kami, agar apa yang kami inginkan kepadamu terwujud sedikit dengan kehendak-Mu. Malam ini, kami menyatukan hati kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menyesali segala perbuatannya dan memohon pengampunan daripada-Mu. Biarlah ketika kami memohon, kami juga diberikan kesanggupan
untuk mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kami. Malam ini, kami menyatukan hati kami bersama saudara-saudara kami yang memohon kesembuhan atas segala sakit penyakit. Biarlah ketika kami memohon, kami diberikan kemampuan untuk menata pola hidup kami, memperhatikan asupan-asupan makanan bagi tubuh kami, dan selalu mengingat bahwa di dalam apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, ada milik orang lain yang harus kami bagikan dengan penuh kesukaan. Malam ini, kami menyatukan hati kami bersama dengan saudara-saudara kami yang memohon kehangatan dalam jalan hidupnya, saudara-saudara kami yang kesepian, saudara-saudara kami yang merasa ditinggalkan. Biarlah ketika kami memohon, kami juga boleh mengingat begitu banyak orang lain yang lebih menderita dari kami. Dan dengarkanlah langkah kami untuk memberi kehangatan bagi mereka, agar ketika kami memberi kehangatan, kami juga menerima kehangatan yang sesungguhnya. Malam ini, kami menyatukan hati kami bersama dengan saudara-saudara kami yang merindukan agar wabah virus corona jenis baru ini cepat berlalu. Biarlah ketika kami memohon, kami boleh mendisiplin diri kami untuk tidak banyak berinteraksi secara fisik dengan orang-orang lain di luar rumah. Kami menjaga kebersihan diri kami, dan kami juga disampaikan untuk memakai hari-hari kami sedikit dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan-permohonan pribadi kami. Dalam saat hening sejenak, biarlah jemaat dapat berdoa secara pribadi. Bapa, Bapa, dengarkanlah doa kami, dan kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Karena di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.